Bab 2299 benar-benar sudah bosan hidup. Jerry berujar dengan sinis, kalau begitu aku akan membuatmu mati sekarang. Hah, tidak. Pada saat ini, Yosef sangat ketakutan hingga hampir berhenti bernapas. Dia berteriak sekuat tenaga. Bang! Jerry tidak memberinya kesempatan untuk hidup lebih lama lagi. Energi spiritual menyebar dari kakinya, membuat kepala Yosef langsung berubah menjadi bubuk. Sesudah itu, Jerry memeluk Feli dan berjalan menuju kedalaman sekte Senda. Bagaimanapun, ini adalah sekte teratas di kota Hydra. Bahkan rumah tuan kota sudah diabaikan oleh mereka, jadi tentu saja ada banyak harta karun di dalamnya. Jerry tidak akan pernah bersikap lunak terhadap sekte yang mau membunuhnya. Dalam waktu kurang dari setengah jam, dia menyapu harta karun di sekte Senda dan memasukkan semuanya ke dalam cincin kaisar. Jerry sangat berterima kasih kepada Hydras karena sudah memberinya cincin penyimpanan yang bagus. Sesudah melakukan semua ini, Jerry hendak pergi dengan Feli di pelukannya. Dia pun bertanya kepada Hydras, kamu akan kemana? Kembali ke rumah tuan kota. Hydras tersenyum dan menjawab, tentu saja aku akan mengikuti kamu, guru. Rumah tuan kotaku sudah lama direbut, ada banyak master berkumpul di dalamnya. Kalau aku kembali sekarang, aku akan mati. Tentu saja, guru, kalau kamu merasa tidak nyaman membawaku, aku akan mencari tempat untuk merawat lukaku terlebih dahulu. Setelah pulih, aku akan kembali ke rumah tuan kota untuk mengambil kembali semua yang seharusnya menjadi milikku. Di akhir kalimat, mata Hydras menjadi dalam, aura rajanya dilepaskan kembali. Jelas sekali, Hydras tidak terima kalau rumah tuan kota besar itu dijarah. Sesudah mendengar ucapan ini, Jerry tidak mengusir Hydras, bagaimanapun juga, tingkat kultivasi Hydras tidak rendah. Bahkan kalau sesuatu terjadi, dia setidaknya mempunyai kemampuan untuk melindungi diri. Aku akan pergi ke sekte Guntur Langit dulu. Stanley dan yang lainnya mungkin bersembunyi di sana. Mereka semua terluka parah saat mencoba menyelamatkanku. Jerry berbicara sambil melesat ke arah sekte Guntur Langit. Kalau orang-orang ini mati karena menyelamatkannya, Jerry akan menyesal seumur hidupnya. Walau mereka tidak ada hubungan dengannya, mereka adalah orang-orang yang memperlakukannya dengan tulus sesudah dirinya datang ke dunia seni bela diri legendaris. Dalam hati Jerry, mereka sudah lama menjadi keluarganya. Ketika Jerry tiba di sekte Guntur Langit, itu sudah pagi keesokan harinya. Namun, ketika mereka sampai di sekte Guntur Langit, mereka menemukan kalau tidak ada seorang pun di dalam, beberapa bangunan sudah runtuh. Jelas sekali sudah terjadi pertempuran besar di sini belum lama ini. Gawat. Jerry merasa gawat. Begitu sampai di pintu, dia merasakan bau darah memenuhi udara. Benar saja, ketika Jerry masuk ke sekte Langit Guntur, dia menemukan mayat berserakan. Walau pemandangannya tidak begitu mengejutkan seperti yang ada di sekte Senda, itu tidak jauh berbeda. Jerry tegang, dia pun melepaskan aura membunuh. Apa yang terjadi? Ini. Hydras juga terperanjat, dia mengernyit dan berujar, aku tahu, itu pasti hasil karya si Yosef. Dia tidak berada di sekte Senda akhir-akhir ini, tetapi datang untuk menghancurkan sekte Langit Guntur. Benar saja, beberapa harta karun yang kulihat di sekte Senda tampak familiar. Itu adalah harta karun yang diperoleh Dennis belum lama ini. Pasti para bajingan itu, Yosef, yang merampoknya dan mengirim barang itu ke sekte. Sesudah mendengar ini, Jerry menyesal karena terlalu mudah membiarkan Yosef mati. Karena dirinya, sekte Guntur Langit juga terlibat. Ini sesuatu yang tidak mau dilihat Jerry. Walau sekte Guntur Langit adalah sekte kecil, sekte itu tidak akan binasa. Bajingan-bajingan ini, cepat atau lambat, kita akan menemukan si bajingan Noah itu dan memenggal kepalanya. Jerry mengertakkan gigi. Pada saat ini, cibiran menghina sontak terdengar, kamu begitu sombong, kamu berani menghina master sekte Huang seperti ini, kamu benar-benar sudah bosan hidup. Bersambung. Bab 2300 formasi dihancurkan. Dua seniman bela diri berwajah muda muncul di luar sekte Guntur Langit. Keduanya terlihat tegas, bisa dilihat dari aura yang memancar kalau mereka mempunyai kekuatan alam surgawa kelas 5 tahap awal. Walau ini bukan level yang terlalu tinggi, ini masih dianggap sebagai keberadaan yang relatif menakutkan di kalangan anak muda di dunia seni bela diri legendaris. Jadi keduanya terlihat sangat sombong saat ini. Namun, ketika mereka melihat Hydras di samping Jerry, mereka sontak panik dan badan mereka gemetar hebat.
Walau ada rumor di kota Hydra kalau Hydras sudah menghilang dan sekte tersebut sudah ditempati oleh orang lain, keagungan Hydras masih sangat nyata. Bahkan kalau Hydras benar-benar bukan lagi tuan kota, mereka tidak berani bersikap sombong di hadapannya. Salah satu dari mereka gemetar dan berujar, Tuan kota Hydra, kenapa kamu bisa ada di sini? Walau kedua seniman bela diri itu mengenal orang-orang penting seperti Hydras, Hydras tidak mengenal mereka. Dia pun bertanya dengan sinis, apa aku perlu melapor kalau mau ke sini? Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Ketika kedua seniman bela diri itu mendengar ini, mereka sangat ketakutan sehingga langsung berlutut dan menggelengkan kepala berulang kali. Tuan kota Hydra, aku tidak bermaksud begitu, aku pantas mati, aku pantas mati. Hydras mengernyit dan menyela seniman bela diri itu, tidak usah banyak bicara, apa yang kamu lakukan di sini? Juga, apa yang terjadi dengan Sekte Guntur Langit? Kali ini, mereka berdua tidak berani berbicara omong kosong lagi dan buru-buru menceritakan semua yang mereka ketahui. Baru kemudian Jerry mengetahui kalau selama lebih dari setengah bulan dia terjebak di tungku ilahi 9 naga, Yosef memimpin sekelompok master untuk menumpahkan darah Sekte Guntur Langit, keberadaan Dennis dan yang lainnya juga tidak diketahui. Tidak hanya Sekte Guntur Langit, tetapi juga beberapa sekte kecil semuanya dihancurkan oleh Yosef. Katanya, para master sekte dari sekte tersebut menyinggung Sekte Senda selama kompetisi yang diadakan Sekte Senda. Hal ini membuat Jerry sangat marah. Jerry tahu betul kalau sekte yang dihancurkan pastilah karena para master sekte yang waktu itu membantunya. Jerry tidak pernah berpikir kalau banyak sekte di kota Hydra akan terlibat karena dirinya. Kenapa kalian bisa ada di sini? Apa kalian juga antek dari bajingan Yose itu? Dalam kemarahan, Jerry mencengkeram leher salah satu seniman bela diri dan langsung mengangkat seniman bela diri itu ke atas. Kedua seniman bela diri itu awalnya takut pada Hydras dan tidak menganggap Jerry sejak awal. Melihat kulit Jerry lebih baik daripada kulit perempuan, mereka mengira Jerry adalah salah satu murid Hydras. Pada saat ini, sesudah merasakan niat membunuh Jerry yang kuat, mereka berdua menyadari kalau pemuda biasa dengan muka cantik ini adalah yang paling menakutkan. Mereka berdua langsung ketakutan hingga berkeringat deras, lalu buru-buru menjelaskan, kami bukan antek Yosef. Kami hanya, baru saja mendengar kalau Sekte Guntur Langit binasa, jadi kamu datang ke sini untuk melihat apa kami bisa menemukan peluang. Lagi pula, Sekte Langit Guntur bukanlah sekte kecil. Dalam beberapa hari terakhir, banyak seniman bela diri yang sudah menemukan beberapa peluang di reruntuhan Sekte Guntur Langit. Tolong biarkan kami hidup, kami tidak akan pernah datang ke sini lagi. Tolong. Sesudah keduanya menjelaskan, mereka mulai bersujud dan memohon. Jerry memandang mata kedua orang itu sebentar. Melihat mereka tidak berbohong dan dia terlalu malas untuk berdebat dengan mereka, dia pun berujar dengan sinis, pergi dari sini. Keduanya langsung menghilang di depan Jerry dengan tergesa-gesa. Stanley dan yang lainnya tidak ditemukan, Jerry pun semakin cemas. Kota Hydra hampir dikuasai oleh Sekte Senda. Stanley dan yang lainnya tidak akan berani tinggal di kota Hydra. Aku rasa mereka sudah kembali ke kota Bahur. Aku akan kembali ke kota Bahur dulu. Jerry berjalan menuju formasi teleportasi di halaman belakang Sekte Guntur Langit. Namun, ketika dia sampai pada formasi teleportasi, dia mengernyit karena ternyata formasi tersebut sudah dihancurkan. Bersambung.